China berambisi kuat dalam menguasai pasar otomotif di dunia. Hal tersebut terbukti dengan diciptakannya kendaraan dari negeri Tiongkok yang memiliki fitur-fitur canggih dan berkualitas yang cukup bisa diterima di dunia. Bukan hanya mobil, motor listrik dari negeri Tiongkok pun mulai ramai bertebaran. Mengingat masa lalu, motor konvensional Cina tidak laku di pasar Indonesia. Bahkan mendengar mereknya saja sudah dipandang sebelah mata. Namun berbeda dengan sekarang, motor listriknya banyak diminati dengan berbagai pilihan model dan tipe. Akhir-akhir ini ekspor kendaraan dari Cina sudah menjadi ekspor nomor 2 di dunia. Pada tahun 2022, pabrikan Jerman menjadi eksportir kendaraan nomor 2 di dunia dengan pengiriman mencapai 3,11 juta unit. Sementara, posisi pertama masih dipegang oleh negara Jepang. Tak menunggu waktu lama, kuartal pertama pada tahun 2023, posisi kedua sudah bisa direbut oleh negeri tirai bambu dengan mengekspor 1,8 juta unit pada periode Januari hingga April 2023. Angka ini menandai kenaikan 58% dibandingkan dengan kuartal pertama pada tahun 2022 lalu. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh China untuk mengeluarkan produk-produk terbarunya dengan mengandalkan fitur-fitur canggih dan kualitas yang dapat diterima di banyak negara. Bahkan mobil penumpangnya menjadi market yang meroket saat ini. Asosiasi Manufacturing Mobil Cina menyebutkan bahwa penjualan kendaraan merek Tiongkok pada April melonjak 81,4% dari tahun ke tahun. Indonesia pun tidak luput dari sasaran Cina untuk memasarkan produk-produknya. Hal ini terbukti pada ajang Gias 2023. Merek Cina selain Wuling meramaikan gelaran tersebut dengan menampilkan merek Hawal, Ora, Teng, dan Neta. Memang nama tersebut masih asing didengar seperti Wuling pada saat baru memasarkan produknya di Indonesia. Namun Cina sudah siap bersaing dengan pabrikan Jepang, Jerman, bahkan Eropa sekalipun dengan menawarkan fitur canggih dengan harga terjangkau. Menurut data asosiasi, pada bulan lalu pabrikan Cina berhasil menjual sekitar 999.000 unit kendaraan penumpang. Hal tersebut menyumbang 55,2% dari total penjualan mobil penumpang di Cina selama periode itu. Selanjutnya, dalam 4 bulan pertama, penjualan merek mobil domestik pabrikan Cina juga naik 18,8% dari tahun ke tahun menjadi lebih dari 3,68 juta unit. Di Indonesia, mobil listrik buatan Tiongkok juga sudah meramaikan pasar. Saat ini terdapat beberapa merek yang sudah tidak asing lagi seperti Wuling, dilanjutkan dengan DFSK, Chery, hingga MG atau Morris Garage. Selama ini, pabrikan Jepang merupakan pabrikan menjadi idola di kalangan masyarakat Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan, Cina akan merebut pangsa pasar otomotif di Indonesia dengan strategi penjualan dari Cina yang makin hari makin membuat pabrikan lain ketar-ketir. Akan tetapi, lonjakan ekspor besar-besaran tidak terjadi di Amerika Serikat. Pabrikan Cina hanya berfokus pada pasar Asia, Eropa, dan Amerika Latin. Pada era 2000-an, Cina sudah membidik pasar Eropa. Namun, pada tahun 2007, produk otomotif Cina sempat gagal dalam pengujian keselamatan dan membuat pupus harapan. Akan tetapi, pabrikan otomotif Cina bertransformasi dan disebut-sebut pabrikan Cina merupakan pabrikan yang menggunakan robot berteknologi tinggi dunia dalam memproduksi mobil-mobilnya. Selain itu, mobil-mobil Cina melakukan pengujian keselamatan berstandar Eropa. Ekspor mobil Cina ke Uni Eropa pun meningkat drastis hingga mencapai 156% pada tahun 2021. Lantas, bagaimana pasar otomotif Cina di tanah air? Strategi pasar Cina dengan memberikan harga sekitar 30% lebih murah dibandingkan dengan mobil Jepang membuat Cina bisa bertahan bahkan hampir menguasai pasar. Ini merupakan ancaman bagi pabrikan mobil Jepang dan Korea Selatan yang lebih murah dibandingkan merek Jerman. Strategi inilah yang dapat menembus kejayaan pasar otomotif di Indonesia yang sudah dikuasai pabrikan Jepang.
Brand mobil Cina mampu bertahan masuk 10 besar pada catatan penjualan mobil di Indonesia. Hal ini di tengah-tengah turunnya penjualan mobil. Penjualan mobil di Indonesia pada bulan September 2023 lalu mengalami penurunan yang cukup tajam. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, terjadi penurunan retail sales sebesar 15,1% antara September 2022 ke September 2023. Dari jumlah tersebut, duo Astra yakni Toyota dan Daihatsu masih memegang peringkat pertama dan kedua penjualan dengan market share mencapai 32% dan 19,5%. Dari retail sales, Toyota meraih 26.600 unit dan Daihatsu sebanyak 15.402 unit. Sementara angka wholesale mencapai 25.928 unit dan Daihatsu 15.009 unit. Sisanya dipegang oleh pabrikan Jepang lainnya dengan urutan peringkat ketiga hingga peringkat 5 yakni Honda, Suzuki, dan Mitsubishi Motor. Pada penjualan September 2023, Wuling tetap bertahan di 10 besar dengan menduduki posisi ke-9. Apakah pabrikan dari negeri tirai bambu ini pun akan menguasai pasar otomotif di Indonesia? Tulis jawaban Anda pada kolom komentar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan bagi teman-teman yang belum subscribe tidak ada salahnya untuk subscribe sekarang juga.